Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alifiah dari kelas PAIA semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 19081010003. Kepada yang terhormat Ibu Umi Hani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran PAI. Di sini saya menggunakan metode ceramah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Anissa Alifiah. Teteh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati dari jurusan PAIA. Di sini Teteh akan belajar bersama kalian tentang pembahasan fikih, yaitu toharoh. Ada yang tahu toharoh apa? Bersuci. Suci. Nah, dalam kesucian dalam Islam disebut taharoh meliputi adanya kesucian. Yang pertama, badan. Jadi badan kita harus suci. Yang kedua yaitu pakaian. Pakaian yang kita pakai juga harus suci. Nah, yang ketiga ada tempat. Tempat untuk beribadah kita juga harus suci. Nah, ada empat langkah tata cara, maaf ya tulisannya jelek ya. Empat tata cara toharoh. Baca ya. Yang pertama yaitu ada wudu. Ada yang tahu wudu? Wudu yang biasa buat mau sholat tuh ya. Nah, wudu itu merupakan bagian dari toharoh ya. Nah, wudu artinya yaitu bersih atau indah. Nah, jadi sebelum kita sholat kan harus berwudu dulu. Berwudu itu sama aja bersuci. Nah, ya berarti kan kalau misalnya kita udah berwudu, berarti kita udah bersih, udah suci, udah indah. Nah, adapun syarat wudu yang pertama yaitu airnya harus mutlak. Air harus mutlak. Nah, yang kedua airnya harus halal. Gak boleh dapat mencuri ya. Jadi misalnya adik-adik mau wudhu nih, harus air yang halal, air yang ada di rumah. Gak boleh misalnya airnya temennya gitu, terus mau dipakai nggak bilang-bilang, nggak boleh ya, harus halal. Nah, terus suci anggotanya. Yang ketiga suci anggotanya. Dari najis. Ya. Terus yang keempat disyaratkan waktu cukup untuk wudhu dan sholat. Waktu cukup. Waktunya cukup. Jadi kalau misalnya mau wudhu harus cukup waktunya sama sholat. Jadi diusahakan kalau misalnya kita dengar azan langsung wudhu. Nah, terus langsung sholat gitu ya. Nah, terus wudhunya nggak boleh diwakilkan, harus sendiri. Iya. Wakilkan. Kan misalkan adik-adik ya mau wudhu, kan nggak mungkin kalau misalnya diwakilin sama temennya. Misalnya ini namanya siapa? Ini? Syera diwakilin wudhunya sama ayah nggak bisa. Jadi kalau misalnya Syera mau sholat, Syera harus wudhu sendiri. Ya, nggak boleh. Aku nitip wudhu aja lah sama kamu, kan nggak bisa ya. Nah, nah, wajib berwudhu dalam berurutan. Wajib berurutan wudhu tuh. Selanjutnya wajib berurutan. Jadi kan ada tata cara wudhu ya, atau rukun wudhu ya. Yang pertama kan niat dulu, terus
basuh muka. Nah, nggak bisa kalau misalnya kita basuh muka dulu terus baru niat, nggak bisa. Nah, terus ada lagi yang terakhir yaitu syarat wudu bersifat segera. Segera atau tidak terputus. Jadi kalau misalnya adik-adik udah wudu nih, udah wudu untuk sholat ya, untuk sholat. Misalnya udah azan, adik-adik tuh nggak boleh udah wudu nanti aja lah sholatnya, nunggu jam misalnya sholat zuhur, nunggu jam deket-deket asar, nggak boleh, harus langsung sholat setelah wudu tuh. Terus kalau misalnya adik-adik mau baca Al-Quran juga diusahakan setelah wudu langsung baca. Takutnya kenapa? Takutnya batal lagi wudunya. Nah, adapun syarat syah wudu antara lain yang pertama itu Islam. Nah, orang Islam kan pasti sholat. Sebelum sholat itu kan pasti berwudu, ya kan? Nah, yang kedua itu yaitu tamyiz. Ada yang tahu tamyiz apa? Nggak tahu. Tamyiz adalah balig. Balig apa coba? Balig tuh dewasa. Jadi yang sudah haid. Yang sudah haid bisa dikatakan balig. Nah, terus yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Berhadas besar. Jadi kan kalau misalnya teh kayak Teh Dewi, Teh Mira, Teh Anissa kan udah keluar haid ya. Jadi kalau misalnya lagi haid itu teh nggak boleh sholat. Nah, begitu pula dengan adik-adik yang cewek nih, nanti kalau misalnya udah dewasa kan keluar haid. Nah, kalau lagi keluar haid nggak boleh sholat. Bukan apa sih namanya, bukan enak-enakan nggak sholat gitu ya. Emang ya nggak boleh, hukumnya haram. Nah, yang keempat, yang tadi Teh Anissa bilang airnya harus suci dan mutlak. Harus suci dan mutlak. Nah, tidak ada najis pada tubuh. Tidak ada najis pada tubuh. Nah, adapun rukun wudu. Ada yang tahu nggak rukun wudu? Sudah belajar belum di sekolahnya? Rukun, nggak kelihatan ya? Wudu. Yang pertama itu yaitu niatnya. Niat berwudu. Ada yang hafal kan niat berwudu? Gimana coba? Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Ya. Nah, selanjutnya rukun wudu yaitu ada membasuh muka. Ya. Jadi setelah niat membasuh muka. Lalu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Nah, yang keempat, hapus lagi ya. Yang keempat, mengusap kepala dengan air. Mengusap kepala dengan air. Iya, Mama, aku satu. air. Nah, yang kelima, membasuh kaki. Hingga, ada yang tahu nggak hingga apa? Mata kaki. Hingga mata kaki. Kaki. Lalu yang terakhir apa? Ada yang tahu? Mata kaki. Setelah basuh kaki, tertib. Harus beraturan hukumnya. Nah, apa J? Ada syarat, ada syarat, ada rukun dan ada sunnah wudu. Sunnah wudu itu ketika kita lagi wudu nggak boleh berbincang, nggak boleh bersuara, nggak boleh ngomong. Ya. Nah, setelah itu kita sunnah wudunya membersihkan telapak tangan dan sela-sela jari sebelum berwudu. Lalu yang ketiga berkumur. Sunnahnya. Terus
Yang keempat, memasukkan air dalam hidung, ke dalam hidung. Air ke dalam hidung. Terus mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi kita misalnya mau basuh tangan ya, tangan kanan dulu, nggak boleh tangan kiri dulu. Kaki juga, kaki kanan dulu, baru kaki kiri dulu. Nah, terus mengulangi tiap-tiap gerakan sebanyak 3 kali. Jadi kumur-kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, 3 kali. tangan 3 kali, dan kaki 3 kali, ya. Ya, 3 kali. Iya, berulang-ulang. Nah, tidak berlebihan menggunakan air. Airnya secukupnya saja. Jadi harus cukup untuk wudhu. Ya, jangan mubazir, betul. Nah, terus mengusap telinga. Sunah wudhu yang selanjutnya yaitu mengusap telinga, ya. Itu sunnah. Terus berdoa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Yang tadi berdoa sebelum wudhu yaitu niat wudhu, ya. Yang sesudah wudhu ada yang tahu gak doanya gimana? Ada. Alhamdulillah Rabbil alamin. salah. Udah nanti aja itu Maya di pembahasan lain. Maaf. Terus ada pun hal yang membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan. Ya. Yang pertama, keluar sesuatu dari mana? Dari kubul. Kubul itu tempat kemaluan. Tahu tempat kemaluan nggak? Iya, dari tempat kemaluan maupun laki-laki atau perempuan, kayak misalnya air kencing, air pipis gitu ya. Terus atau keluar dari dubur. Dubur tuh anus pantat ya. Nah, terus, kayak seperti kentut itu membatalkan wudhu ya. Iya betul. Terus keluar haid yang tadi Teteh bilang itu membatalkan wudhu. Nah, terus bersentuhan dengan kulit laki-laki juga membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau misalnya anak perempuan nih lagi udah punya wudhu nih ya, nggak boleh bersentuhan sama kulit laki-laki. Nah, yang laki-laki juga jangan iseng kalau misalnya ceweknya udah wudhu, jangan disentuh-sentuh gitu. Nah, tidur dengan nyenyak. Nah, kalau misalnya udah wudhu nih adik-adik nih, terus adik-adik ketiduran, ya wudhunya batal, harus wudhu lagi sebelum sholat atau maupun ngaji. Nah, hilang akal ya. Misalkan kayak orang gila wudhu gitu, terus tiba-tiba dia gila gitu. Nah, hilang akal, berarti wudhunya batal. Nah, adapun tata cara berwudhu, ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah membaca niat, membaca bismillah. Bismillah sambil niat dalam hati. Niat dalam hati. Lalu kemudian membasuh telapak tangan. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Dan membasuh telapak tangan dan disyariatkan untuk membersihkan sela-sela jari sebanyak 3 kali. Nah, lalu yang kedua, tata cara berwudu yang kedua yaitu kumur-kumur. Kumur-kumur membersihkan gigi sampai terbuang semua sisa-sisa makanan yang mungkin melekat pada celah-celah gigi menggunakan tangan kanan. Jadi gini ya. Nah, yang ketiga yaitu intinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Bukan memasukin gini-gini tapi disedot ke dalam terus dikeluarin gitu, menggunakan tangan kanan ya. Bisa dengan tangan kiri juga. Nah, terus membasuh muka sebanyak 3 kali dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga menuju bagian bawah kumis dan jenggot. Terus ke pangkal kedua telinga hingga mengenai persendian yaitu wajah yang terletak antara jenggot dengan telinga. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian dari tangan kanan hingga
juga tangan kiri. Nah, lalu Iya. setelah mengusap tangan, mengusap kepala seluruhnya, termasuk telinga, yaitu mengusap kepala gitu tuh. Oh, gitu. Nah, terus yang ketujuh yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki kan ya? Tahu. Iya, secara 3 kali. Yang Tahu, pertama Cikgu. awalnya dari kanan dulu, baru ke kiri. Terus tertib yaitu sesuai urutan yang tadi Teteh bilang, nggak boleh ada yang kelewat atau Kelewat. misalkan ini dulu, apa misalnya kaki dulu baru tangan, nggak bisa. Nggak bisa, dilarang. Iya. Terus al-mualat harus bersambung sampai selesai, tidak boleh terhenti. Jadi kalau misalnya kita udah mulai nih, udah kumur-kumur, terus berhenti, nggak bisa, harus dilanjut sama hidung, sama muka, sama tangan. Terus yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu, yaitu gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, bab wudhu sudah selesai, tinggal ada selanjutnya termasuk tata cara toharoh. Yang kedua yaitu mandi. Kalian pada mandi nggak tadi? Mandi. Kayak nggak mandi Iya. bebek. Tapi mandi itu ada yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib. Iya, mandi wajib. Mandi wajib itu mandi untuk bersuci, ya. Mau izin kemana? Oh, kencingnya sok mangga. Tuh kan baru dibilangin. Jadi mandi wajib itu dilaksanakan oleh orang yang sedang berhadas besar, seperti sedang haid. Kalau sudah selesai haid, berarti anak cewek-cewek nih nanti kalau sudah haid selesai nih, udah 7 hari harus mandi wajib, harus mandi bersih gitu. Nah, terus ada pun rukun-rukunnya. Laki-laki juga ada mandi wajibnya nanti kalau udah dewasa. Nah, terus ada pun rukun mandi wajibnya. Rukunnya yang pertama ada niat. Nanti kalian bakal mempelajari niatnya kalau udah besar, kalau udah waktu umur cukup umurnya. Nah, yang kedua menyiramkan air secara merata. Siram air secara merata ke tubuh, ke seluruh tubuh, tubuh. Nah, yang ketiga membersihkan kotoran, bersihkan kotoran yang melekat. Jadi kalau misalnya ada ingus, ada luka yang berdarah atau luka yang bernanah, harus dibersihkan dulu ya, baru mandi wajib. Sampai pada airnya itu melekat ke badan atau tidak mengganggu badan. Nah, adapun sunnah mandi wajib. Sunnah mandi wajib yaitu pertama membaca bismillah dan berwudu dahulu. Nah, yang kedua menggosok badan menggunakan sabun. Jadi kalau mandi kan pasti pakai sabun ya. Nggak mungkin nggak pakai sabun, nantinya bau, nggak bersih. Iya, buket. Nah, yang ketiga mendahulukan bagian tubuh yang kanan, baru yang kiri. Nah, adapun tata cara mandi wajib, yang pertama dimulai dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali seperti berwudu. Kemudian membasuh kemaluan. Terus yang ketiga berwudu secara sempurna seperti akan melakukan sholat. Jadi harus wudu dulu sebelum mandi wajib tuh. Nah, yang keempat menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Jadi keramas tuh, kayak keramas 3 kali ya, menyiling rambut agar air sampai membasahi urat-urat yang ada di rambut.
Nah, terus mengalirkan air ke seluruh tubuh dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Jadi kanan dulu disiram baru sebelah kiri, terus digosok-gosok pakai jari yang bagian-bagian telinga, pusar jari, jari kaki, ketiak ya. Nah, yang ketiga tata cara toharoh yaitu ada nggak nyala. Ada tayamum. Ada yang tahu tayamum nggak? Tayamum. Tadi diajarin sih di siapa? Iya, tayamum itu sama aja kayak wudu tapi dalam kondisi darurat. Ya, terus yang apa ya? Jadi tuh tayamum itu merupakan tata cara darurat untuk bersuci karena hanya boleh digunakan atau dikerjakan dalam kondisi darurat. Tayamum juga dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi ya sama aja pokoknya kayak berwudu. Nah, tayamum menurut ilmu fikih artinya menyengaja menggunakan permukaan tanah. Debu tuh, yang pernah dengar nggak yang kata tayamum pakai debu gitu? Oh iya. Kalau Untuk tidak ada bersuci. air. Iya betul, dengan cara menyapu muka dan kedua tangan hingga siku menurut cara tertentu. Nah, ada keadaan yang menyebabkan seseorang diperbolehkan bersuci dengan cara tayamum. Yang pertama, sakit. Kalau sakit kan nggak kuat untuk ke WC ya, kalau misalnya nggak ada yang gotong, jadi bisa bertayamum, pegang tembok yang ada sela-sela tanah atau debunya. Nah, terus sedang dalam perjalanan yang sulit mendapatkan air, ya tadi seperti adik katakan, ya kalau misalnya nggak ada air kita boleh tayamum, ya kan. Nah, terus tidak ada air meskipun telah diusahakan. Jadi misalnya kita lagi di hutan nih, nggak ada air, udah cari di kalinya kering, jadi boleh kita tayamum. Coba dalam Kak. Terus ada air tapi uzur, misalnya kondisinya sangat panas. Nah, yang tadi seperti Teteh katakan, kalau misalnya terdapat uzur gitu, ada air tapi terdapat uzur gitu, misalkan di hutannya tuh ada singa, ada macan, kan takutnya membahayakan, jadi boleh pakai tayamum gitu. Uzur tuh kayak apa sih? Kayak halangan atau ya pokoknya halangan atau musibah gitulah. Terus ada air tapi jaraknya sangat jauh sehingga menuju ke tempat tersebut waktu sholat habis. Misalnya kita ada di ujung hutan gitu ya, terus kita dapat airnya di ujung lagi gitu, di ujung perkampungan. Sedangkan waktu sholat misalnya dari zuhur ke asar, dari zuhur ke asar misalnya berapa jam gitu ya. Terus waktu sholatnya tuh habis buat di perjalanan aja gitu loh. Jadi mendingan kita wudunya pakai tayamum aja gitu. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu ada istinja. Tata cara yang keempat bertoharo adalah istinja. Ini nggak kelihatan. Istinja yaitu terlepas atau selamat. Nah, yang dimaksud istinja yaitu menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar atau buang air kecil. Tahu kan? Ngerti kan? Jadi kalau misalnya adik-adik habis pipis, habis kan pasti dibasuh tuh kemaluannya, cebok gitu ya. Nah, terus beristinja itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim setelah membuang air besar maupun buang air kecil. Nah, beristinja dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran sampai bersih. Nah, yang kedua, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu. Kemudian dibersihkan dan dibasuh dengan air. Yang ketiga, membersihkan tempat buang air besar ataupun buang air kecil dengan batu atau tisu khusus untuk benda kesat lainnya sampai bersih. Jadi kalau misalnya adik-adik kalau misalnya habis pipis terus dibersihin gitu, itunya nggak boleh basah terus, harus dilap pakai tisu atau pakai batu biar kering gitu. Jadi najisnya tuh nggak nempel ke daleman gitu. Ya, sekian penjelasan dari Teteh tentang toharo yaitu bersuci. Selanjutnya nanti ada materi dari Teteh-teteh yang lain. Teteh tutup ya dengan membaca atau mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya Teteh mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.